الحمد لله الحمد لله الذي حثنا على طلب الحلال ونهانا عن الاكتساب بالحرام. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أكرمنا بأنواع الفضل والإنعام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وما تبعهم بإحسان على ممر الأعوام. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقواه أعظم جنة وموصل إلى الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Ketahuilah bahwasanya takwa Allah merupakan tameng terbesar kita dari jilatan api neraka dan akan menyampaikan kita kepada keabadian surga. Ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, al-hayatul thayyibah wal 'aishatul haniyah matlabun muhimmun yas'a ila tahqiqihi al-bashar. فمنهم من يبحث عنه بجمع الأموال وكثرة الأولاد، ومنهم من يبحث عنه في حب الرياسة والمناصب والجاهات. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, memiliki kehidupan yang bahagia serta rezeki yang berkecukupan merupakan hal penting yang banyak manusia berusaha untuk mewujudkannya. Maka kita bisa melihat ada orang yang berusaha menggapainya dengan cara mengumpulkan harta kekayaan yang banyak dan memperbanyak keturunan. Namun ada juga yang berusaha mencapainya dengan mencari jabatan dan pangkat yang tinggi. Akan tetapi sayangnya banyak orang yang meraih kebahagiaan tersebut dengan cara-cara yang menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Yang awal tujuannya adalah mencari kebahagiaan, justru malah berakhir dengan petaka kesengsaraan dunia akhirat. Mari kita renungi kisah si Qarun yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ia dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa satu bidang keilmuan yang membuatnya menjadi orang terkaya sepanjang sejarah. Si Qarun memiliki gudang-gudang harta yang banyak. Bahkan saking banyaknya gudang tersebut, ia memiliki kunci-kunci gudang yang bila diangkat oleh beberapa orang perkasa, niscaya mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Si Qarun berkeyakinan bahwa kebahagiaan sejati adalah memiliki harta kekayaan yang melimpah. Namun kenyataannya apa? Makin bertambah kekayaannya, bukannya ia malah tambah bersyukur, justru si Qarun tambah sombong dan semakin kufur. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab si Qarun sehingga ia tertelan di dalam bumi beserta seluruh harta yang ia banggakan. Melihat kejadian itu, orang-orang yang awalnya iri dan ingin menjadi seperti Qarun, mereka berkomentar, wa idza anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mampu melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendaki olehnya di antara hamba-hambanya, dan ia juga mampu membatasi rizki bagi siapa saja yang dikehendaki olehnya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya tentu Dia akan membenamkan kita pula seperti si Qarun. Aduhai, benarlah kiranya orang-orang yang mengkufiri nikmat Allah tidak akan beruntung. Anasitum ayyuhal umara bihadhihi al-qissah hatta ta'khuduna ar-rishwah. Anasitum ayyuhal muhtalisun bihadhihi al-qissah hatta tadlimuna ar-ra'iyyah. Anasitum ayyuhas sariqun bihadhihi al-qissah hatta tasriqun. Wahai para pejabat pemerintah, apa kalian sudah lupa azab yang diterima si Qarun sehingga kalian berani main suap menyuap? Wahai para koruptor, apakah kalian sudah lupa azab yang diterima si Qarun sehingga kalian berani merampok menzalimi rakyat? Wahai para pencuri, apakah kalian sudah lupa azab yang diterima si Qarun sehingga kalian berani mencuri? Wahai segenap manusia, apakah kalian sudah lupa azab yang diterima si Qarun sehingga kalian berani saling menzalimi? Ketahuilah
kebahagiaan sejati itu bukan diukur seberapa banyak hartamu, seberapa banyak anakmu, seberapa tinggi pangkatmu. Kebahagiaan sejati adalah suatu rasa yang hanya bisa diindra oleh hati yang suci bersih. Ia tidak bisa dibeli dan tidak bisa disamakan dengan barang. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad pernah berkata, "Wa in tarda bil maqsumi 'ishta mun'ama, wa in lam takun tarda bihi 'ishta fil hazan." Jika kamu ridha, lapang dada menerima dengan bagian rizkimu, maka kamu akan hidup bahagia dengan penuh kenikmatan. Sebaliknya, jika kamu tidak ridha dengan bagian rizkimu, maka kamu akan hidup murung selalu dalam kesedihan. Asallahu an yaj'ala a'malana kullaha salihah wa yaktubna min ahli sa'adati minad dunya wal barzakh wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal kita sebagai amal yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipastikan termasuk golongan hamba-hamba yang bahagia mulai dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu